Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya mengenai data definition language. Nah, kali ini saya akan membahas data definition language constraint, di mana constraint itu adalah pembatas nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisikan dalam sebuah kolom atau kolom-kolom yang terdapat dalam sebuah tabel. Nah, primary key itu adalah kunci utama dalam sebuah tabel. Tugasnya untuk memastikan entity integrity pada sebuah database. Nah, langsung saja kita lakukan percobaannya. Langkah pertama, kita login root, terus kita masukkan password seperti biasa. Nah, setelah itu kita buat database baru dengan nama April, dengan perintah create database April titik koma. Terus kita enter. Jika berhasil, maka akan query OK. Untuk melihat database April telah dibuat, kita menggunakan perintah show database titik koma, terus kita enter. Nah, database April telah dibuat. Setelah itu, untuk menggunakan database April, kita bisa menggunakan perintah use April titik koma. Jika berhasil, maka hasilnya akan database change. Nah, untuk menentukan primary key menggunakan statement create table. Nah, di sini kita menggunakan tabelnya user. Kita buat perintah create table user. Setelah itu kita masukkan data-datanya. Nah, di sini user ID auto increment primary key. Setelah itu, untuk melihat tabel user sudah ada di database April dengan perintah show table titik koma, terus kita enter. Setelah itu, untuk melihat struktur dari tabel user, kita menggunakan perintah dash tabel user titik koma. Nah, setelah itu, kita buat tabel baru dengan nama roles. Di sini kita akan membuat primary key-nya itu berada di akhir statement dengan perintah create table roles, terus kita masukkan datanya seperti row ID, row name, terus primary key-nya berada di akhir statement. Setelah itu, untuk membuat primary key lebih dari satu, yaitu menggunakan perintah create table user roles, terus kita masukkan datanya seperti user ID, role ID. Nah, di mana constraint primary key-nya itu berada di akhir statement. Selanjutnya, untuk menentukan primary key menggunakan statement alter table. Di sini kita akan membuat tabel itu dengan nama T1 dengan perintah create table T1. Setelah itu kita masukkan data-datanya. Nah, di sini kita akan mengubah ID ini menjadi primary key, yaitu dengan perintah alter table T1R primary key. Terus titik koma, enter. Jika berhasil, maka query OK. Setelah itu, percobaan selanjutnya itu constraint not null dan null. Di sini kita akan menggunakan table dengan nama text. Kita gunakan perintah create table text, terus kita masukkan data-datanya seperti ID, title, start date, dan end date. Nah, terus kita enter. Jika berhasil, query OK. Setelah itu, kita akan membuat tabel dengan nama inventory dengan perintah create table inventory. Terus kita masukkan data-datanya seperti material, warehouse, quantity, base unit. Nah, primary key-nya terletak di bawah, di akhir statement. Setelah itu, kita akan membuat constraint default itu dengan perintah kita contohkan di tabel contoh ATT dengan perintah create table contoh ATT. Terus kita masukkan data-datanya seperti nama, umur, setelah itu kode pos, nah enter. Terus untuk melihat struktur contoh ATT dari tabel contoh ATT, kita menggunakan dash contoh ATT titik koma. Nah, sudah terbuat. Setelah itu, default di umur itu adalah 10. Karena dia itu tidak berisikan nilai, maka defaultnya otomatis 10. Setelah itu, untuk memasukkan nilai-nilainya, kita menggunakan perintah insert into contoh add values. Terus kita masukin data-datanya seperti ini, null, Joko, null,
20155. Terus data kedua ini 0 Amir 23. Terus data ketiga dan data keempat itu, setelah itu untuk melihat data yang telah kita buat itu, strukturnya itu kita bisa menggunakan select from contoh att titik koma terus enter. Nah, datanya telah terbuat. Nah, di sini di umur ini ada tulisan 0 karena dia tuh tidak memiliki nilai, makanya 0. Nah, di sini kenapa 6 bukan 3? Karena di sini tadi di datanya kita masukin nomornya itu adalah 6, maka dia akan 6. Nah, di sini 7, kenapa 7? Karena dia otomatis menambah satu angka. Setelah itu, kita akan membuat percobaan mengubah kolom menjadi not 0. Yaitu yang pertama, kita membuat perintah alter table text change and that not 0 titik koma terus enter. Nah, jika berhasil, maka hasilnya query oke. Setelah itu kita masukkan data-datanya, nilai-nilainya itu dengan perintah insert info text id title start date end date. Terus kita masukin nilai-nilainya seperti ini. Setelah itu kita enter. Jika berhasil, maka hasilnya query oke. Nah, untuk melihat strukturnya dari table text tadi yang telah kita buat, itu menggunakan perintah select from text titik koma. Nah, hasilnya seperti ini akan muncul, akan terbuat. Nah, mungkin sekian video kali ini tentang data definition language 2 constraint primary key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.